Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat ya, Ibu harap kalian dalam kondisi sehat semuanya. Dan sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya siapa nama Ibu di sini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Niketur Dwi Arisanti dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian layanan bimbingan klasikal dengan topik inteligensi. Nah, namun sebelum itu, alangkah baiknya kita mulai dengan doa agar diperlancar kegiatan hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Nah, sebelumnya Ibu sudah memperkenalkan diri, tentunya kalian sudah tahu nama Ibu. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Santi atau Ibu Dwi juga bisa. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan apakah sebelumnya kalian tahu apa itu bimbingan klasikal? Tidak ada. Oke, jadi bimbingan klasikal merupakan suatu proses pemberian layanan dalam satu kelas yang berisi sampai 30 siswa, yang dimana materi yang akan diberikan itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, misalnya seperti sekarang ini yang Ibu akan berikan adalah terkait inteligensi ataupun kecerdasan. Nah, kalian tahu apa itu inteligensi atau kecerdasan sebelumnya? Tidak ya, baik. Namun sebelum itu Ibu juga akan menjelaskan tujuan Ibu memberikan layanan ini kepada kalian. Nah, adapun tujuan umumnya yaitu agar peserta didik memahami definisi inteligensi dengan indikator-indikatornya, yaitu seperti kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk belajar, dan kemampuan berpikir abstrak dengan menerapkan teknik self management dalam meningkatkan kecerdasan siswa. Nah, kenapa Ibu menjelaskan mengenai indikator-indikatornya, yang dimana nanti indikatornya ini akan Ibu jelaskan secara lebih rinci lagi. Nah, lalu selanjutnya itu adalah tujuan khusus. Nah, adapun tujuan khusus dari bimbingan klasikal dari tes inteligensi ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari inteligensi, yaitu kecerdasan, serta indikator-indikator dari kecerdasan itu sendiri yang sudah Ibu katakan tadi. Nah, lalu siswa dapat mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki inteligensi atau kecerdasan tinggi dengan orang-orang yang memiliki inteligensi ataupun kecerdasan yang rendah. Jadi masing-masing indikator inteligensi ataupun kecerdasan. Nah, nanti Ibu akan tunjukkan, namun sebelum itu Ibu akan menjelaskan beberapa materi terkait inteligensi. Nah, yang pertama dari definisi. Nah, inteligensi menurut Friedman yaitu yang pertama merupakan sebuah kemampuan untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, inteligensi adalah kemampuan untuk belajar. Dan yang ketiga yaitu inteligensi adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Nah, dari definisi tersebut mengandung 3 buah indikator, yaitu yang kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk belajar, dan kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Lalu yang pertama itu Ibu akan menjelaskan apa sih kemampuan beradaptasi itu. Nah, kemampuan beradaptasi itu adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, situasi baru, ataupun tuntunan yang tidak biasa seperti itu. Nah, dalam inteligensi, orang yang cerdas akan mampu menyesuaikan cara berpikir atau bertindak ketika menghadapi tantangan, ataupun menyusun strategi untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang berubah, fleksibel dalam menghadapi perbedaan sosial, budaya maupun kondisi fisik. Nah, sampai sini apakah kalian paham semuanya atau ada yang ditanyakan? Oke, siapa? Dina, ada apa? Oke, Ibu kayaknya terlalu kecepatan ya menjelaskan. Oke, Ibu akan jelaskan secara lebih pelan lagi, yang dimana definisi dari kemampuan beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, situasi baru, ataupun tuntunan yang tidak biasa terjadi dalam hidup kalian, seperti itu.
Nah, dalam konteks inteligensi, tentunya orang cerdas akan mampu menyelesaikan cara berpikir, bertindak ketika menghadapi tantangan baru, ataupun bisa menyusun strategi untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang berubah kapanpun dan dimanapun. Serta fleksibel dalam menghadapi perbedaan sosial, budaya, maupun kondisi fisik. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, nah selanjutnya yang kedua yaitu kemampuan untuk belajar. Nah, kemampuan untuk belajar adalah kemampuan individu dalam memahami dan menyerap informasi atau keterampilan baru. Proses ini mencakup mengingat, menghubungkan pengalaman sebelumnya, dan menerapkan dalam kehidupan nyata. Semakin cepat seseorang belajar, maka semakin tinggi juga tingkat inteligensinya. Itu ya, adik-adik. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir, indikator yang terakhir itulah kemampuan berpikir abstrak. Nah, kemampuan berpikir abstrak sendiri adalah kemampuan memahami konsep yang tidak konkret atau bersifat simbolik. Nah, ini melibatkan penalaran logis, analisis, dan imajinasi. Orang yang memiliki kemampuan ini dapat memecahkan masalah secara kreatif dan berpikir jauh ke depan. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Atau sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke. Ibu harap kalian benar-benar memahami apa yang sudah Ibu katakan. Nah, jika kalian belum memahami, kalian bisa menanyakan kepada Ibu. Ingat, jangan takut untuk bertanya. Karena bertanya itu juga merupakan proses belajar untuk kalian mengetahui hal yang tidak kalian ketahui. Oke. Nah, selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan dari faktor yang mempengaruhi inteligensi itu. Biasanya ada faktor pertama, ada faktor genetik. Nah, faktor genetik itu yang dimana penelitian menunjukkan bahwa IQ memiliki korelasi tinggi dalam keluarga, terutama antar saudara. Nah, berarti genetik ini sangat mempengaruhi dari inteligensi atau kecerdasan. Oke. Ketika orang tua kalian memiliki inteligensi yang baik, maka itu bisa saja 80% turun ke anaknya, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan. Tentunya lingkungan sangat mempengaruhi terbentuknya inteligensi seseorang. Tidak semuanya, namun beberapa persen memang diturunkan dari bagaimana interaksi dengan lingkungan. Nah, yang ketiga tentunya adalah nutrisi. Ketika kalian sudah memiliki nutrisi yang seimbang atau mendapatkan nutrisi yang seimbang, kalian akan lebih mudah memperoleh inteligensi yang baik. Nah, lalu di sini pun ada yang namanya jenis-jenis tes inteligensi. Nah, jenis-jenis tes inteligensi itu ada inteligensi verbal linguistik atau kemampuan dalam bahasa, membaca ataupun menulis. Jadi, inteligensi itu ada banyak macam-macamnya, oke, teman-teman. Nah, di sini juga ada inteligensi logis matematis yang dimana mencakup kemampuan berpikir ilmiah dan mengelola angka. Dan yang ada juga adalah inteligensi visual spasial atau kemampuan dalam seni visual dan navigasi. Nah, di sini bagi kalian yang memiliki minat ataupun bakat dalam seni, kalian bisa mengikuti tes inteligensi visual spasial ini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah inteligensi kinestik. Nah, inteligensi kinestik ini merupakan kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan diri. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu ada inteligensi intrapersonal atau kesadaran diri dan pengelolaan emosi. Nah, ternyata inteligensi itu bukan termasuk kecerdasan otak saja ya, bisa saja kemampuan-kemampuan seperti minat, bakat itu bisa termasuk ke dalam inteligensi, teman-teman. Nah, lalu tes inteligensi itu biasanya digunakan untuk apa sih? Nah, tes inteligensi itu biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir logis, analitis, dan problem solving. Nah, selanjutnya itu terdapat berbagai jenis seperti tes Wechsler, Raven, Settle, dan masing-masing memiliki fokus yang berbeda-beda. Seperti tes CPM itu tuh khusus untuk misalnya tes SPM itu untuk orang yang sudah dewasa seperti itu. Jadi tingkatan umur itu juga terdapat tes-tes inteligensi yang sesuai dengan umur. Nah, lalu dalam pendidikan, pemahaman tentang inteligensi akan membantu guru dalam merancang metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, jadi inteligensi ini bukan hanya masuk ke dalam di luar pendidikan saja, tapi juga termasuk ke dalam pendidikan ya. Nah, di dunia kerja juga inteligensi emosional menjadi penting untuk membangun hubungan yang baik dan memimpin tim secara efektif. Nah dari sini
kalian juga sudah bisa memahami apa itu inteligensi, bukan? Nah, jadi ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan apa itu inteligensi? Oke, nah, jadi secara keseluruhan inteligensi itu adalah kemampuan kita dalam mengasah pikiran, kemampuan berpikir ataupun kemampuan menganalisis seperti itu. Nah, apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai dalam bimbingan kelompok nanti, teori yang dipakai dalam hal ini itu adalah konseling behavioral, yang dimana konseling behavioral merupakan salah satu teori dari konseling yang ada pada saat ini. Nah, konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psiko behavioristik yang menekankan perhatian pada perilaku yang tampak. Nah, Adapun teknik yang dipakai yaitu adalah teknik self management. Nah, di mana dalam self management ini yaitu bagaimana cara pengelolaan diri yang baik. Nah, tahap-tahapannya itu adalah tahap monitoring diri dan observasi diri, lalu ada tahap evaluasi diri dan tahap pemberian penguatan ataupun penghapusan hukuman. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Nah, teknik self management ini juga merupakan kemampuan individu untuk mengelola dan mengatur pikiran, perilaku, waktu, dan emosi. Nah, proses ini melibatkan pengembangan disiplin diri, motivasi intrinsik, serta prosedur, tahapan, manfaat bagi diri sendiri seperti itu. Nah, lalu adapun prosedurnya yang nanti akan Ibu berikan yaitu pelaksanaan pretest, yang dimana Ibu akan memberikan pretest setelah semua kegiatan ini selesai atau nanti pada saat sesi pemberian soal. Nah, karena kalian sudah mengetahui apa itu inteligensi, sekarang Ibu akan memberikan siapa saja sih orang-orang yang memiliki inteligensi yang tinggi dan inteligensi yang rendah. Nah, di sini ada pun contoh yang pertama dengan inteligensi tinggi. Kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama itu ada yang namanya Profesor Dr. Iketur Darsane MPD Cons. Nah, yang di sini beliau merupakan seorang dosen yang memiliki inteligensi atau kecerdasan tinggi. Nah, beliau adalah seseorang yang menjalani pendidikan dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi dan mampu menjadi seorang guru besar di jurusan bimbingan dan konseling. Beliau mampu membuat inovasi-inovasi baru setiap tahunnya sehingga beliau bisa menjadi salah satu guru besar yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Yang selanjutnya itu adalah Najwa Shihab. Nah, kalian tentunya tidak asing dengan Najwa Shihab, ya benar. Dia merupakan seorang perempuan yang sangat pintar, dan dimana Najwa dikenal karena inteligensi emosionalnya yang tinggi, yang memungkinkan untuk berempati dengan orang lain, yang dimana dia seringkali menjadi pendengar yang baik dan mampu memberikan dukungan kepada teman-temannya saat mereka menghadapi masalah. Kepekaan terhadap perasaan orang lain membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan dicari dalam sebuah kelompok. Oke. Nah, yang terakhir itu ada Prilly Latukonsina. Nah, tentunya yang satu ini kalian tidak ada yang tahu kan? Siapa sih yang tidak tahu Prilly Latukonsina? Semuanya pasti tahu. Nah, Prilly memiliki bakat kreatif yang menonjol yang seringkali menghasilkan karya seni dan ide-ide inovatif, yang dimana dia suka mengeksplorasi berbagai bentuk ekspresi kreatif seperti menggambar, menulis. Nah, dimana Prilly juga mampu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan seringkali menginspirasi teman-temannya untuk berpikir lebih kreatif. Nah, kalian tahu Prilly ini juga sudah lulus S2 dan sudah menjadi dosen di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Nah, dari sana juga kalian bisa menjadikan ketiga tokoh ini sebagai contoh dengan orang yang inteligensinya tinggi. Nah, selain dengan orang yang dengan inteligensinya tinggi, di sini Ibu juga akan menjelaskan orang-orang yang memiliki inteligensi yang rendah. Nah, contoh orang yang memiliki inteligensi yang rendah, salah satunya yaitu kalian bisa lihat sendiri gambar ini. Oke, ini merupakan siswa yang membolos. Nah, siapa dari kalian yang sering membolos? Oke, banyak ternyata ya.
Nah, di mana siswa yang membolos seringkali tidak hadir di sekolah tanpa alasan yang jelas, yang dapat mengakibatkan ketertinggalan dalam pembelajaran, serta tindakan ini mencerminkan kurangnya motivasi dan tanggung jawab terhadap pendidikan. Nah, ini tuh termasuk orang dengan inteligensi yang rendah. Kenapa kalian lebih memilih membolos padahal kalian masih bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Agar uang kalian itu tidak sia-sia dibiayai oleh ortu, bekal makan itu juga membutuhkan tenaga baik fisik ataupun mental. Jadi kenapa kalian memilih membolos itu berarti itu mencerminkan orang dengan inteligensi yang rendah. Tadi buat kalian selagi kalian masih muda, tolong ikuti jejak-jejak orang dengan inteligensi yang tinggi agar kalian bisa mencapai tujuan kalian ke depannya agar tidak menyesal di kemudian hari. Lalu selanjutnya itu adalah siswa yang suka mencontek. Nah, pasti di sini banyak banget yang suka mencontek. Betul apa betul? Betul ya. Nah, di mana siswa yang mencontek berusaha mendapatkan nilai yang baik dengan cara yang tidak jujur, seperti menyalin pekerjaan teman, dan di mana tindakan ini menunjukkan kurangnya integritas akademik dan dapat merusak pengetahuan mereka terhadap materi pelajaran. Nah, ibu tanya sekarang, tujuan kalian sekolah itu untuk apa? Untuk memperoleh ilmu. Tapi dengan cara kalian mencontek, apakah kalian menyerap ilmunya itu? Tidak kan? Kalian hanya memasukkan masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri. Yang dimana materi pembelajaran itu hanya sampai di prefrontal kalian saja atau dalam short term memory kalian, tidak dalam long term memory kalian. Nah, jadi itu sama sekali tidak ada manfaatnya bagi kalian gitu kan. Yang bakal membentuk diri kalian sendiri itu kalian sendiri, bukan ibu, bukan orang tua kalian. Jadi mulailah dari sekarang berhenti untuk membolos ataupun mencontek pekerjaan teman. Selagi kalian bisa sendiri, tolong usaha sendiri dan bertanggung jawab atas diri kalian dan pendidikan kalian. Nah, yang terakhir yaitu siswa yang terlibat dalam tawuran. Ini sangat mencerminkan contoh orang dengan inteligensi yang rendah, yang dimana siswa yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh konflik interpersonal dan emosi yang tidak terkelola. Dimana tindakan kekerasan ini akan menciptakan ketidakamanan bagi siswa lain dan mengganggu lingkungan belajar yang positif. Jadi jika kalian suka tawuran seperti itu, bukan akan hanya merugikan diri kalian sendiri, tapi juga akan merugikan orang lain yang tidak bersalah. Misal kalian dengan tawuran kalian memakai alat yang tajam, itu menjamin nggak orang lain nggak bakal kena? Nggak menjamin kan, itu anak orang. Tapi kalian karena kalian merasa bangga dengan tawuran itu, dan akhirnya melukai anak orang yang tidak bersalah apapun, yang dimana orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin menyekolahkan mereka, tetapi kalian marah melukai mereka. Itu etis nggak? Enggak kan. Nah, jadi tolong jangan menormalisasikan tawuran, membolos ataupun mencontek. Tuh, ingat tujuan pendidikan kalian itu saat ini berada di sekolah itu sebagai apa dan buat apa. Oke, apakah bisa dipahami? Nah, oke, setelah kalian melihat contoh orang dengan inteligensi yang rendah dan inteligensi yang tinggi, selanjutnya ibu akan menayangkan video indikator yang sudah ibu jelaskan, yaitu sebagai kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk belajar, dan kemampuan untuk berpikir abstrak. Yang dimana ini ada dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Yang mana ibu akan tayangkan satu persatu kepada kalian. Nah, sebentar ya. Dan kita akan mulai dengan kemampuan beradaptasi yang positif. Ibu akan tayangkan videonya. Ibu harap ibu juga akan share ke kalian, jadi kalian bisa melihat dengan baik. Jadi tolong perhatikan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, itu adalah termasuk video orang dengan kemampuan beradaptasi yang positif. Yang dimana beradaptasi ini
Yang dimaksud adalah beradaptasi dalam proses belajar. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan kemampuan beradaptasi yang negatif. Dan tolong disimak baik-baik dan Ibu juga sudah share, tolong perhatikan. Tolong perhatikan dengan baik ya adik-adik, sebentar. Ibu akan membuka YouTube terlebih dahulu. Nah, dan ini termasuk orang dengan kemampuan beradaptasi yang negatif. Oke, itu adalah termasuk orang dengan kemampuan beradaptasi yang bersifat negatif. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan menayangkan video terkait orang dengan kemampuan untuk belajar positif. Oke, sebelumnya sebentar ya. Ini. Kalian bisa memperhatikan dengan baik ya. Oke, itu termasuk orang dengan kemampuan untuk belajar yang positif. Selanjutnya yaitu orang dengan kemampuan belajar yang negatif. Itu termasuk kemampuan untuk belajar yang negatif. Dan yang terakhir itu adalah kemampuan berpikir abstrak yang positif. Kalian bisa memperhatikan videonya ya.
itu termasuk berpikir abstrak yang bersifat positif, dan yang terakhir yaitu yang bersifat negatif. Nah, kalian bisa perhatikan dengan baik. Itu video indikator yang terakhir, yaitu cara berpikir abstrak yang negatif. Nah, karena kalian sudah melihat semuanya dari video indikator yang bersifat positif dan negatif, apakah sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, jika tidak, di sini Ibu akan mengetes kalian dengan memberikan pretest berupa kuesioner. Nah, Ibu harap kalian bisa menjawab dengan sejujur-jujurnya. Ibu akan membagikan tes ini dan kalian bisa menjawab dalam waktu 5 menit. Oke? Baik, Ibu bagian satu persatu. Oke, sekarang kalian sudah bisa mengerjakan kuesioner tersebut dengan jujur. Ingat, kejujuran kalian itu yang utama. Oke, sekarang sudah kalian bisa mengerjakan. Jika sudah ada yang selesai, bisa tunggu dulu temannya, nanti dikumpul bareng-bareng. Oke, semuanya sudah selesai? Belum ya, masih ada, tunggu temennya lagi 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Ingat, buatnya kalian harus sendiri dan jawab sejujur-jujurnya ya. Ingat, kejujuran kalian nomor 1. Oke, jawab sebisa kalian. Apakah sudah ada yang selesai? Oh, belum, lagi 2 orang. Oke, kita tunggu temennya lagi bentar ya. Nah, baik, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, silahkan ketua kelas bisa kumpul ke depan, dari absen yang ke belakang. Nah, karena kalian sudah selesai menjawab pertanyaan, di sini apakah ada yang bisa membantu Ibu merefleksikan materi yang kita dapat tentang inteligensi ini? Apakah ada? Oke, coba di sana, Diana. Oke, baik, terima kasih Diana karena sudah menjelaskan, dan benar sekali kata Diana. Inteligensi adalah sebuah kemampuan berpikir dan mengelola kognitif kita agar menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya, karena waktu juga sudah habis, dan di sini sebelum kita lanjut ke bimbingan klasikal, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, karena tidak, mungkin bisa Ibu tutup karena kita tadi buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Baik, doa Ibu pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena tadi kita buka dengan salam dan kita juga tutup dengan salam. Mengaturkan Om Santi
Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Baik, terima kasih adik-adik semuanya atas partisipasi kalian mengikuti bimbingan klasikal hari ini. Sampai ketemu di bimbingan kelompok selanjutnya. Dadah.